Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan menghantar kita dalam peristirahatan kita menjadi sebuah perenungan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam Ayub pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, seringkali kita menghadapi berbagai macam kenyataan yang pahit di dalam kehidupan ini. Terkadang orang tua bisa menyakiti anaknya, atau terkadang anak bisa menyakiti orang tua. Ada terjadi masalah di dalam keluarga, atau terkadang kita mengalami masalah ekonomi yang begitu buruk, begitu sulit untuk dihadapi hari-hari ini. Atau kita mengalami hubungan sosial yang begitu rumit. Banyak orang yang membenci kita, atau banyak orang yang meninggalkan kita, dan berbagai macam persoalan yang lainnya, saudaraku. Sehingga terkadang kita mempertanyakan, mengapa masalah ini sering terjadi dalam hidup kita? Kenapa masalah ini sering datang dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita bertanya-tanya mengapa, kenapa masalah itu datang dalam hidup kita, mari cobalah untuk kita menyadari Bapak Ibu, sebenarnya di mana kita ada hari ini, di mana kita hidup hari ini. Kita hidup, saudaraku, hari ini kita berada di dalam dunia yang syarat dengan segala peristiwa hidup di dalamnya, yang tentunya segala hal yang baik dan buruk itu pasti ada dalam dunia ini. Sukacita dan duka cita itu ada dua kenyataan yang berbarengan, itu harus dialami oleh manusia. Kalau ada baik pasti akan ada buruk. Kalau ada sukacita pasti ada duka cita. Jika ada siang pasti akan ada malam. Jika ada positif pasti ada yang negatif. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu memahami dengan baik bahwa begitulah kenyataan hidup di dunia yang fana ini. Inilah bukti bahwa dunia yang kita diami ini adalah dunia yang fana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menuntut diri kita untuk selalu mendapatkan hal yang baik. Tidak bisa Bapak Ibu. Sama seperti istri daripada Ayub. Dia menuntut untuk supaya Allah harusnya mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan Ayub. Dia malah seolah-olah menggugat Allah untuk supaya kenapa Allah yang baik mendatangkan hal yang tidak baik. Tetapi apa jawaban daripada Ayub, saudaraku? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Banyak manusia di akhir zaman ini, saudaraku, tidak mau menerima kenyataan yang dia alami. Dan begitu egoisnya manusia itu, saudaraku. Dia hanya ingin menerima yang baik. Dia ingin menerima hal yang sukacita saja. Dia tidak mau menerima yang duka cita. Padahal kita ini, saudaraku, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia yang fana ini. Maka kita harus mampu dan harus mau menerima kenyataan yang ada. Jika kita hari ini bersenang-senang, jika kita hari ini bersukacita, bersukaria, maka kita harus siap besok hari kita akan mengalami duka cita. Kita akan mengalami pergumulan, kita akan mengalami yang namanya kesusahan, saudaraku. Maka kita saat ini berada dalam kondisi
yang tidak baik, maka kita, saudaraku, jangan dulu marah dan mempertanyakan Tuhan seakan-akan kita ini harus selalu mendapatkan hal yang baik. Kita jangan menjadi orang-orang egois, Bapak Ibu. Jangan hanya seperti istri Ayub. Karena kalau kita ingin mendapatkan hal yang baik, maka kita harus siap mendapatkan hal yang tidak baik juga. Karena dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini bukanlah tempat abadi kita, Bapak Ibu. Maka kita harus menaruh pandangan kita pada sesuatu hal yang bersifat abadi. Kita harus menaruh pandangan kita kepada sesuatu yang bersifat kekal. Karena di sanalah, saudaraku, rumah kita. Dunia yang kita pijaki ini adalah sementara adanya. Oleh sebab itu malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, poinnya adalah mari kita menyadari dengan baik bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumahku. Sehingga jika masalah silih berganti itu datang, itu sesuatu hal yang wajar. Dan itu sesuatu hal yang harus kita terima. Karena memang dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita di mana, Bapak Ibu? Rumah kita ada di Yerusalem baru, langit baru, dan bumi yang baru. Ada di keabadian bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, mulai malam hari ini, mari mulailah memandang segala sesuatu yang bersifat abadi. Segala sesuatu yang bersifat kekal. Apapun kondisi kehidupan yang kita alami, kita akan tetap kuat karena Roh Kudus pasti menolong kita semua. Ini kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat dan shalom.